Layanan hapus riba itu apa ya? Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan gambaran umum dari program layanan hapus riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada layanan hapus riba, sebuah program sosial dari Madu Gebi, Madu Murni untuk bantu penyembuhan alami dan merawat kecantikan kulit. Layanan hapus riba itu apa ya? Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum dari program layanan hapus riba. Dengan menonton video ini sampai selesai, Anda akan bisa menilai apakah program layanan hapus riba ini sesuai untuk kebutuhan Anda atau tidak. Kalau memang cocok dan sesuai dengan kebutuhan, mari kita bergabung di grup WhatsApp dan kami akan dampingi Anda untuk bisa hapus riba. Tonton sampai habis ya, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum. Kenapa di video ini saya perlu jelaskan gambaran umumnya? Karena banyak pertanyaan seperti ini. Layanan hapus riba itu seperti apa ya? Apakah akan dibantu pelunasan utang riba? Nah, supaya Anda tidak berharap berlebihan, saya jawab tidak. Layanan ini tidak membantu pelunasan utang riba. Artinya, Anda tidak akan mendapatkan bantuan uang atau pinjaman untuk melunasi hutang riba. Bantuan pelunasan seperti itu tidak menyelesaikan masalah. Program kita ini tidak menyarankan gali lubang tutup lubang. Jangan memperbesar masalah Anda dengan melebarkan atau menambah lubang di mana-mana. Cukup lubang yang sudah ada saja. Stop sampai di situ. Mari kita selesaikan. Memang enak sih ya kalau ada program bantuan pelunasan. Banyak yang minta diberikan pinjaman tanpa riba untuk menutup hutang riba. Lalu nanti menyicil semampunya, tanpa riba, tanpa denda. Tapi masalahnya, satu, saya tidak mampu membantu Anda seperti itu. Saya tidak punya uang. Kalaupun ada, jumlah hutang yang minta dilunasi pastinya lebih besar daripada jumlah uang bantuan yang tersedia. Kedua, saya belum pernah mendapati ada lembaga seperti itu, lembaga zakat misalnya. Apakah ada lembaga zakat yang membantu pelunasan hutang riba? Rasanya tidak ada, karena memang bukan itu solusinya. Lebih tepatnya, bukan solusi yang dapat diterapkan secara umum. Dalam komunitas kecil sih bisa saja anggota saling bantu, hanya terbatas sesama anggota saja. Di video lain, coba nanti akan kita bahas soal itu. Lalu, kalau tidak ada bantuan dana pelunasan, bantuan seperti apa yang diberikan untuk menyelesaikan hutang riba? Begini, bantuan penyelesaian hutang itu tidak harus berupa uang. Hutang memang harus dibayar kalau ada uangnya. Kalau belum punya uang untuk melunasi, ya minta penangguhan. Coba kita baca ayat ini. Surah Al-Baqarah ayat 280. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Itu prakteknya jelas ya. Minta penangguhan jika belum bisa pelunasan, jika belum bisa membayar. Tapi ingat, ada ayat sebelumnya yang mengatakan bahwa yang dilunasi itu adalah hutang pokoknya saja. Ribanya harus dihapuskan dulu. Jadi jelas ya caranya, minta penangguhan supaya bisa melunasi. Bagaimana caranya supaya kita dapat penangguhan? Apakah mau pihak bank atau rentenir atau pinjol mau memberikan penangguhan waktu? Bunganya kan berjalan terus, belum lagi dendanya. Apakah mereka mau menghapuskan bunga dan denda? Bayar pokoknya saja, apakah bisa? Insya Allah bisa, dan sudah banyak yang bisa. Pada video yang lalu juga sudah ada testimoni tentang bagaimana dia bisa membayar pokoknya saja, bagaimana dia bisa mendapatkan penangguhan, bagaimana dia bisa mendapatkan kesempatan untuk mencicil pokoknya saja. Pokoknya kalau kita ikhtiar, bisa, apalagi ayatnya sudah ada. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah
tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Bagaimana caranya minta penangguhan atau keringanan? Oke, pertanyaan yang bagus. Itulah yang akan menjadi tujuan dalam program layanan hapus riba bersama Madu GB, yaitu yang pertama, hapus riba lunasi hutang pokoknya saja. Yang kedua, minta penangguhan untuk pelunasan. Ketiga, mencicil sesuai kemampuan. Bagaimana caranya? Nah, begini gambaran umumnya. Langkah pertobatan dari riba dimulai dari memahami bahwa riba adalah dosa. Larangan dan keharamannya sudah jelas tertulis di dalam Al-Quran. Silakan dibuka Al-Quran surat Ali Imran ayat 130 sampai 132. Bagaimana jika sudah terlanjur terjerat riba? Nah, ayat selanjutnya mengarahkan kita untuk bertobat. Ini saya bacakan, Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bahwa setelah kita betul-betul bertobat, menjalani segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, bersedekah, bersilaturahmi, dan melakukan amal-amal lain dan berhenti bayar bunga. Tobat riba di sini sama dengan berhenti bayar bunga dan denda. Lihat kembali ya surah Al Imran ayat 135. Lalu setelah tobat kita kembali pada hutang pokoknya saja. Lihat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Kemudian setelah tobat, langkah pertama itu, kemudian kita datangi OJK dan minta slik agar kita tahu seluruh hutang pokok kita dan melakukan negosiasi hapus bunga, denda, dan ongkos lainnya yang disingkat BDO secara lisan, baik langsung maupun lewat telepon. Ya, namun proses ini seringkali gagal atau ditolak. Maka langkah selanjutnya adalah lakukan negosiasi secara formil. 1. Buat surat permohonan hapus BDO. BDO itu artinya bunga, denda, dan ongkos lainnya. 2. Sebelum dikirim lewat pos, surat tersebut terlebih dahulu difotokopi. 3. Simpan alat bukti berupa fotokopi surat dan slip pengiriman pos tersebut. 4. Selama surat tersebut belum dibalas, maka kita punya waktu untuk mengumpulkan uang. Ini yang disebut dengan strategi ulur waktu, mengumpulkan uang untuk pelunasan. 5. Balasan formil dari bank adalah surat berkop, berstempel resmi dan ditandatangani pejabat bank terkait. Nah, selama belum ada itu, maka dianggap bank belum membalas surat kita. 6. Alat bukti bisa kita gunakan untuk mengcover tekanan DC, debt collector. Bilang ke DC, kita sedang proses penyelesaian, tunjukkan alat bukti tersebut dan masih menunggu balasan resmi pihak bank. 7. Cara ini berlaku juga untuk lembaga ribawi lainnya, rentenir, leasing, pinjol, koperasi, pegadaian, dan lain-lain. Nah, itulah 7 langkah ya sebagai gambaran umum, ikhtiar secara umum. Nah, nanti kita akan detailkan dalam forum tanya jawab. Silakan bisa langsung DM saya ya. Link WA ada di deskripsi channel ini. Dan insya Allah saya akan tayangkan video-video selanjutnya untuk memberikan penjelasan lebih rinci dari gambaran umum ini. Terima kasih, sampai di sini dulu. Semoga sharing ini bermanfaat. Barakallahu fiikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.